Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perbandingan pendidikan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sejarah ilmu perbandingan pendidikan. Nah, di mana ilmu perbandingan pendidikan muncul pada abad ke-19. Awalnya, tujuannya adalah untuk membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara agar bisa saling belajar dan memperbaiki kebijakan pendidikan masing-masing. Tokoh pelopornya adalah Marc Anthony Juliet de Paris, seorang pemikir asal Prancis yang pada tahun 1817 mengusulkan cara sistematis untuk membandingkan pendidikan antar negara. Ia dianggap sebagai bapak ilmu perbandingan pendidikan. Pada awalnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif dan normatif, membandingkan untuk menilai mana yang lebih baik. Namun, seiring waktunya, pendekatannya semakin ilmiah, mencangkup aspek sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan sosial dari tiap negara. Baik, kita lanjut ke tokoh-tokoh pentingnya. Ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu, antara lain Marc Anthony Julien de Paris, berasal dari Prancis. Nah, ini juga jadi pelopornya ya. Penggagasan awal metode perbandingan pendidikan secara sistematis. Ada juga Isaac Kandel, berasal dari Amerika, mengembangkan pendekatan histori dan filosofi dalam perbandingan pendidikan. Ada juga Nicholas Hans, berasal dari Inggris, menekankan pentingnya faktor sosial, budaya, dan agama dalam sistem pendidikan. Ada pula Brian Holmes, berasal dari Inggris, mengembangkan model analisis yang lebih kritis dan komparatif. Ada Philip Foss dan Edmund King, mendorong pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi dan antropologi dalam studi perbandingan. Nah, jadi itu dia tokoh-tokoh penting dalam perkembangan ilmu, di mana mereka itu menjadi pelopor-pelopor perbandingan antar negara gitu. Nah, kita lanjut perkembangan ilmu perbandingan pendidikan, di mana ilmu ini berkembang seiringan dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Dari sekedar membandingkan sistem pendidikan negara-negara maju, kini fokusnya meluas ke isu-isu seperti kesenjangan pendidikan, pendidikan inklusif dan keberagaman, pendidikan dan pembangunan ekonomi, kebijakan internasional seperti PISA, UNICO, dan SDGs. Pendekatannya pun lebih kompleks, tidak hanya deskriptif, tapi juga analitis dan kritis, serta menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu dia perkembangan ilmu perbandingan pendidikan, di mana dia ini tidak hanya membandingkan sistem pendidikan negara-negara maju atau negara-negara internasional dan negara Asia, tapi kini juga fokus meluas ke isu-isu. Banyak sekali isu-isunya ya yang di sini saya jelaskan. Baik, kita lanjut lagi ke pemerataan akses pendidikan, di mana saya ingin membandingkan pemerataan akses pendidikan di negara maju dengan negara berkembang. Di mana di negara maju ini akses pendidikan umumnya merata, anak-anak di kota maupun desa bisa bersekolah dengan fasilitas yang hampir setara. Pemerintah menjamin hak pendidikan untuk semua, termasuk kelompok rentan. Sedangkan di negara berkembang, akses pendidikan sering tidak merata. Anak-anak di daerah terpencil atau yang kurang sering sulit mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan sekolah, guru, dan biaya. Di sini saya membandingkan kualitas tenaga pengajar di negara maju dengan negara berkembang, di mana di negara maju ini guru umumnya berpendidikan tinggi, mendapatkan pelatihan rutin, dan dihargai secara profesional, baik dari segi gaji maupun status sosial. Sedangkan di negara berkembang, kualitas guru sering tidak merata, banyak guru belum mendapatkan pelatihan memadai, dan kesejahteraannya rendah, yang berdampak pada motivasi dan kualitas mengajar. Lanjut lagi, perbandingan pendekatan pembelajaran di negara maju dengan negara berkembang, di mana di negara maju pendekatannya lebih ke pembelajaran aktif, kreatif, dan berbasis pemecahan masalah. Murid didorong untuk berpikir kritis dan bekerja sama.
Sedangkan di negara berkembang, masih banyak yang memakai metode hafalan atau satu arah, di mana guru menjadi pusat dan siswa hanya menerima informasi tanpa banyak berdiskusi atau berpikir kritis. Jadi di sini lanjut lagi kita membandingkan negara maju dengan Indonesia dalam sistem pendidikannya, di mana saya mengambil negara Finlandia. Baik, kita bahas langsung peran gurunya, di mana di negara Finlandia, guru memiliki status sosial tinggi, setara dokter atau insinyur. Kemudian semua guru wajib memiliki gelar master dan melalui seleksi ketat. Nah, kemudian ada kelebihannya, guru sangat kompeten dan dihargai. Adapun juga kekurangannya, butuh waktu dan biaya besar untuk mencapai standar tinggi ini. Sedangkan di Indonesia, peran guru sangat penting, tapi belum semua mendapatkan pelatihan berkualitas. Kemudian banyak guru di daerah masih kekurangan fasilitas dan pendampingan. Nah, tapi ada juga nih kelebihannya, banyak guru berdedikasi tinggi. Kemudian ada juga kekurangannya, ketimpangan kualitas antar daerah yang cukup besar. Nah, lanjut lagi, ini di metode pembelajarannya, di mana di negara Finlandia mengutamakan pembelajaran santai, kreatif, dan berbasis minat anak. Kemudian fokus pada kemandirian dan berpikir kritis, bukan hafalan. Nah, kelebihannya anak-anak belajar dengan bahagia dan memahami konsep. Kekurangannya, tidak semua murid cocok dengan pendekatan terlalu bebas. Nah, sedangkan di Indonesia masih banyak yang menggunakan metode ceramah dan hafalan. Kemudian kurikulum sedang bergerak ke arah pembelajaran basic proyek P5, tapi belum merata. Nah, kelebihannya ada semangat reformasi dan kurikulum merdeka. Kekurangannya pelatihan guru dan kesiapan instruktur belum seragam. Lanjut lagi di penilaian hasil belajar, di mana di negara Finlandia tidak ada ujian nasional. Penilaian lebih ke observasi, portofolio, dan umpan balik. Kelebihannya fokus pada perkembangan anak, bukan nilai. Kekurangannya sulit mengukur standar secara nasional bebas. Sedangkan di Indonesia, penilaian masih banyak bergantung pada ujian tulis dan nilai akhir. Kini mulai diperkenalkan asesmen diagnosis dan formatif, tapi belum menyeluruh. Kelebihannya ada ukuran standar untuk semua siswa. Kekurangannya cenderung membuat siswa stres dan belajar demi nilai. Nah, ada juga nih rekomendasi sistem pendidikan dari negara Finlandia untuk Indonesia, di mana yang pertama, tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru secara bertahap, mulai dari pelatihan yang aplikatif dan interaktif yang adil. Yang kedua, dorong metode pembelajaran aktif berbasis proyek, diskusi, eksplorasi di semua daerah, bukan hanya di kota besar. Yang ketiga, perkuat sistem penilaian formatif, berkelanjutan dan reflektif, bukan hanya ujian akhir. Lanjut lagi kita bahas era 5.0. Apa itu era 5.0? Era 5.0 atau Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang, yaitu masyarakat yang menggabungkan teknologi canggih seperti AI, robot, dan big data dengan fokus pada kemanusiaan. Beda dengan era 4.0, otomatisasi industri. Era 5.0 menekankan pada teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, adapun dampak era 5.0 pada pendidikan di Indonesia, di mana dampak positifnya itu yang pertama, akses pendidikan lebih luas melalui teknologi digital, misalnya platform belajar online, AI pembelajaran. Yang kedua, belajar bisa personal dan fleksibel sesuai kebutuhan dan kecepatan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kolaboratif karena siswa diajak berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Adapun dampak negatifnya, yang pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua daerah punya akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi bisa menurunkan interaksi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan jika tak diimbangi. Yang ketiga, kesiapan guru dan siswa masih bervariasi, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluas, tertinggal.
Nah, adapun bagaimana mempersiapkan pendidikan Indonesia menghadapi era 5.0, yang pertama itu meningkatkan literasi digital bagi guru dan siswa, bukan hanya menggunakan alat, tapi juga berpikir kritis di dunia digital. Yang kedua, memperkuat karakter dan nilai kemanusiaan seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, investasi pada infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Nah, jadi itu dia pembahasan saya tentang perbandingan pendidikan sampai hingga ke era 5.0.